Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah, isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari perumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dari Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratna. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberi penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda ini tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan merdeka sampai sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini, yang mencontoh para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut menjadi semangat para penerus bangsa. Semangat yang ditunjukkan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh bagi para pelajar agar semangat dalam segala hal yang positif. Di era globalisasi ini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dari segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhingga yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Makna berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik.
Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu menjadi kebanggaan bagi para pemuda-pemudi saat itu, sehingga membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tetapi lihatlah di zaman serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh pemuda dan pemudi Indonesia. Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, namun pemuda-pemudi hanya mengaku satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi bagian tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun, jangan sampai bahasa gaul memutuskan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh makna Sumpah Pemuda bagi pelajar Indonesia, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan para pahlawan, dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, tampang, dan suku yang berbeda-beda. Demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat selalu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.